Rumah subsidi berkualitas tipe 3660 double dinding. Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Kita 0 meter dari Jalan Raya Kali CBL. Dan di sana adalah jalan tol Cilincing Cibitung. Jadi kita pinggir jalan raya plus pinggir jalan tol. Ini adalah gerbang pintu perumahan Gria Family 4 Cibitung. Rawnya cukup luas, 12 meter. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim ke perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini hari Sabtu 26 Februari 2022. Bapak Ibu, jadi ini adalah proyek Gria Family Group yang keempat. Jadi kalau yang satu itu ada di Bogor, di Pondok Gede, itu adalah family resident. Kalau itu memang yang kelas, kalau itu yang rumah tingkat, itu harganya murah, cuma 1,5 miliar. Terus kita ada di Cilengsi Bogor, itu Gria Family 2 Cilengsi, itu sudah sold out yang subsidinya. Kalau yang komersil masih ada ya, kurang lebih ada sekitar 5-an deh, sisa itu yang komersil tapi. Terus kalau yang ketiga proyek kita ada di Gria Family 3 Cikarang. Nah itu yang subsidi tinggal dikit, kurang lebih ada 50-an. Kalau yang kerja daerah Cikarang itu monggo bisa disurvei di sana. Yang huni juga udah banyak. Ini adalah proyek kita yang keempat, Gria Family 4 Cibitung. Kita di sini udah 3 tahunan ya Bapak Ibu dari pembangunan pertama sampai sekarang. Tapi kalau akad pertama itu baru akhir tahun 2020. Itu akhir 2020 itu baru akad pertama. Tuh. Jadi ya baru setahunan setengah lah, nggak sampai gitu, kita masih baru. Tapi alhamdulillah selama pembangunan di sini Bapak Ibu kita belum pernah kena banjir. Padahal beberapa kali sungai CBL itu meluap. Alhamdulillah tidak sampai meluap ke sini. Artinya apa? Artinya di sini alhamdulillah datarannya lebih tinggi. Alhamdulillah tidak kalau meluap itu tidak meluapnya ke sini. Tuh. Dan Bapak Ibu bisa dilihat juga di sana tuh ada jalan tol, udah banyak tuh truk hilir mudik karena memang sudah bisa dilalui mobil. Nah tinggal nanti peresmian aja tuh sesi kedua, yaitu Telaga Asih Gabus. Tuh. Insya Allah infonya sih tahun ini 2022 ini sudah dibuka. Tuh. Jadi kalau ada yang Pak jalanannya jelek banget, tuh. Ya memang jelek banget, tapi jangan nunggu bagus dulu. Kalau nunggu bagus dulu bisa-bisa nggak kebagian rumahnya, ataupun masih kebagian jangan-jangan nanti nggak dijual lagi yang subsidi karena tanah udah mahal gitu. Jadi justru situasi seperti ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk mengambil rumah. Karena kalau halnya dulu ya di Sumarekon atau di mana itu, kalau dulu waktu sepi itu teman saya beli kaplingan tanah itu dulu ya murah gitu loh. Sekarang ditawar oleh grup Sumarekon itu udah miliaran gitu. Ya seperti itu. Jadi memang carilah ya situasi seperti ini ya. Inilah waktunya Bapak Ibu untuk mengambil rumah. Tuh. Tetap Bapak Ibu saya juga sarankan jangan cuma survei di sini. Silakan survei di tempat lain juga. Tuh. Karena di perumahan sini kan banyak banget perumahan-perumahan, silakan disurvei. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu memilih tuh mana memang yang terbaik bagi Bapak Ibu. Tuh. Sebaiknya kalau survei nggak cuma kata marketingnya saja. Kalau marketing kan biasanya, kalau saya kan pasti ngebagus-bagusin sini dong gitu. Wah ini bagus-bagus. Nah saran saya Bapak Ibu kalau survei juga datang ke yang sudah akad. Kan yang udah akad banyak tuh, gimana sih bener enggak gitu. Jadi Bapak Ibu harus harus benar-benar pinter cari rumah gitu. Silakan di sini yang akad banyak, Bapak Ibu silakan tanya kendalanya di sini apa, kekurangannya di sini apa, kelebihannya di sini apa, sehingga Bapak Ibu dapat info yang fair, dapat info yang memang bukan hanya sekedar
kata marketingnya gitu, tapi memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Itu silakan di belakang yang sudah mukim banyak Bu, itu lebih dari 100 lebih lah gitu yang sudah mukim di sini. Itu silakan disurvei, ditanya-tanya kesannya bagaimana. Gitu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu rumah contoh kita. Itu, wah kalau rumah contoh pasti dibagus-bagusin. Silakan di belakang juga udah banyak yang jadi itu udah 800-an unit. Tuh, udah 800-an unit dan kita insya Allah ya akan terus bangun sampai ribuan insya Allah. Itu bisa disurvei juga. Nah kalau ini adalah area terpadu. Ini Masjid Siti Khadijah. Insya Allah kita kebut pembangunannya supaya Ramadan ini bisa digunakan untuk iktikaf. Jadi jamaah di sini bisa iktikaf di sini. Jadi iktikaf nyaman karena iktikaf kan seharian di masjid tuh. Itu bisa nyaman. Terus di sana juga ada pacuan kuda. Bapak Ibu yang mau naik kuda silahkan sepuasnya tapi bayar. Nah kalau di sana Bapak Ibu itu ada ruangan-ruangan juga. Nah saya sarankan Bapak Ibu jangan milih di sana karena itu adalah kandang kuda. Tuh. Kalau untuk air Bapak Ibu tadi kita sudah dari parkiran motor itu kan ada keran. Nah itu sama kedalamannya yang Bapak Ibu dapatkan adalah 12 meter. Sama seperti kualitas yang di sini juga. Di sini kan ada tuh keran-keran tempat wudhu. Itu kedalamannya sama 12 meter. Gitu. Jadi tidak bau, tidak keruh, cukup jernih. Itu di sini cukup jernih. Tuh. Walaupun kalau untuk konsumsi orang kadang nggak tega. Semua Jabodetabek sih orang kadang lebih nyaman kalau konsumsi itu pakai air isi ulang. Kalau untuk mandi, untuk cuci piring sih udah layak Bapak Ibu ya. Tuh. Itu. Nah ini di sana ada Taman Sulaiman juga untuk ada jogging tracknya kalau mau pagi-pagi jalan-jalan di sana. Ada batu refleksinya juga. Nah ini flyground untuk anak-anak kita biar tidak jenuh kita buatkan flyground. Bapak Ibu di sana juga ada gazebo. Barangkali kalau lagi berantem sama istrinya bisa bisa menyendiri di sana gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau lagi berantem sama istrinya. Gitu. Bisa di sana. Jadi pisah itu aja dulu, pisah gazebo dulu itu. Bapaknya sebelah sana, ibunya sebelah sana, itu boleh. Itu beberapa pengenalan dari saya seperti itu. Dan itu Pak ada tulisan nasihat banget, bagus banget, kita tidak berdosa jika tidak memiliki rumah, tapi kita berdosa jika membeli rumah dengan cara riba. Kita sebagai muslim tentunya kita ingin memiliki rumah dengan cara yang sesuai syariah gitu. Dan Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwasanya program subsidi itu adalah program pemerintah. Dan pemerintah hanya menyalurkannya lewat bank. Tidak bisa langsung ke developer. Makanya kenapa masih pakai bank? Karena ya memang nggak bisa kalau kita langsung beli cicilan ke developer untuk dapat fasilitas subsidi gitu. Karena subsidi pemerintah itu cuma disalurkannya lewat bank. Nah, bank itu ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Nah, kita memilih syariah di situ. Tuh. Memilih syariah di situ. Tuh. Sekarang kalau subsidi itu dari pemerintah berapa tahun? Apa sampai lunas atau? Iya, kalau yang PLPP yang sekarang itu plat sampai lunas, itu sampai lunas Bapak Ibu disubsidi. Jadi kalau yang 15 tahun itu kalau saya lihat cicilannya 1,2 jutaan. Enggak sampai 1,3, 1.260.000-an itu. Nah, itu Bapak Ibu kalau normalnya itu kan 1,9 juta ya. Kalau nggak dapat subsidi. Berarti Bapak Ibu kurang lebih 600.000 itu dikasih tuh sama pemerintah tiap bulan. Selama kalau 15 tahun udah sampai 15 tahun Bapak Ibu dibantu sama pemerintah. Plat gitu. PLPP itu plat sampai lunas. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan itu. Kecuali kalau yang memang tidak mendapatkan fasilitas subsidi, bisa ngambil komersil. Komersil saya sarankan ngambil yang 5 tahun saja, jangan lebih dari itu. Jadi bisa ke BSI kita ngajukan, gedein DP-nya.
Kalau saya lihat itu DP 70 juta ya, itu cicilannya sekitar 2,6 selama 5 tahun. Jadi marginnya nggak terlalu besar. Itu cocok buat yang udah pernah ngambil KPR atau juga penghasilannya lebih besar, mungkin gaji sebulannya 30 juta gitu atau berapa. Itu silakan bisa ngambil komersil gitu. Gitu. Jadi rumahnya sama nggak? Sama, plek sama seperti ini. Karena bank beli dari developer itu sama 168. Kebetulan 3 tahun kita belum naik. Rumah subsidi ini yang menentukan harga adalah pemerintah. Jadi baik yang kamar 1, kamar 2, yang tipe 23, 27, 30, 36 harganya 168. Kalau seperti itu kenapa nggak kita pilih yang tipe gede aja gitu. Nah, ini kita tipe 36 ya udah paling besar di kelas subsidi. DP-nya berapa, Pak? Sekarang 18,8 juta. Wah, udah mahal. Ya, dulu awalnya itu 11 juta. Tapi Bapak Ibu yang perlu diketahui, DP all in yang disetorkan ke bank sama notaris itu jumlahnya 23 juta. Jadi 18 juta saja developer masih nombokin. Tuh. Jadi saya sarankan tetap secepatnya saja melengkapi berkas, jangan sampai nanti ke harga normal jadi 23 juta gitu. Karena ya rumah itu jodohan juga, dulu waktu 11 juta yang mundur juga banyak kok gitu loh. Ketika naik 15 juta yang mundur juga ada. Nah, jadi nggak jaminan juga kalau DP dimurahkan itu juga semuanya pengen ngambil juga enggak. Karena rumah itu adalah jodoh-jodohan. Sama proses akad pun seperti itu Bapak Ibu. Dulu ketika perumahan ini di launching itu tahun 2020 itu hampir 1 tahun nggak ada kuota, baru ada kuota di akhir tahun gitu. Nah, itu banyak yang mengundurkan diri gitu. Nah, setelah 2021 itu banyak yang daftar, unitnya tersedia banyak, yang daftar banyak yang baru, jadinya ada yang 2 minggu langsung akad, 3 minggu langsung akad. Kalau sekarang Bapak Ibu harus super ekstra sabar. Sekarang itu dari 800-an unit yang ready sudah habis terbooking semua. Bapak, enggak, tetap kita akan buka Blok M. Blok M di belakang, bukan Blok M yang di Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Blok Mall itu mah, tuh yang di sini di Jakarta Selatan. Tuh, di Jakarta Selatan yang di belakang. Itu nanti kita lihat ke sana. Itu pun insya Allah kita akan bangun ribuan di sana. Yang terpenting kuota dari pemerintah masih ada, kita akan bangun ribuan di sana. Tuh. Jadi temennya di sana juga insya Allah masih banyak. Malah di sana mewah, mepet sawah tuh di sana. Kita lihat akan ke sana. Gitu. Dan yang daftar di sini itu alhamdulillah udah ribuan Bapak Ibu. Kalau saya bisnisin yang booking 1 orang 1 juta sebenarnya lumayan gitu. Ada 2000 yang daftar, saya udah di sini udah dapat 2 miliaran tuh dari bisnis DP booking saja. Insya Allah kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar sesyariah mungkin. Bapak Ibu dapat rumah bayar, nggak dapat rumah nggak usah bayar uang apapun, monggo. Nah, jadi prosesnya Bapak Ibu lengkapi berkas, nanti waiting list untuk dapat blok. Nanti di Blok M insya Allah kita akan buka. Di Blok M saja sudah lebih dari 50-an yang udah milih tuh. Yang waiting list di kantor yang berkas lengkap belum milih blok itu juga ada 50-an tuh. Jadi di Blok M aja udah ratusan yang akan milih di Blok M itu tuh. Itu seperti itu. Jadi bayarnya nanti ketika sudah di ACC bank, dan bayar ketika akad. Jadi prosesnya ketika hari akad itu bank bertransaksi dulu dengan developer, beli dulu tuh rumahnya. Saya beli nih rumahnya 168. Setelah rumah itu sah menjadi milik bank, baru bank berakad dengan kita yang sudah di ACC. Dan secara syariah memang seperti itu. Jadi tidak ada 3 pihak dalam satu transaksi gitu. Kita hanya bertransaksi dengan pihak bank saja, tidak dengan developer. Developer hanya membantu Pak, Pak, hanya membantu dalam penyediaan bangunan dan juga difasilitasi pembiayaannya lewat bank. Jadi akadnya
wakalah, yaitu jual beli. Kita adalah akadnya akad sesuai syariah tuh. Nah kalau Pak saya pengen beli cash gimana, boleh, monggo. Beli cash harga dasarnya sama 168 juta. Nah all in dengan SHM surat-surat itu 184 juta tuh. Itu dibayarkan selama 3 bulan, silahkan. Rumahnya kalau yang cash sudah kita siapkan di blok G1 sama blok G2. Kalau itu nanti habis, kita siapkan lagi di blok I gitu. Itu kita siapkan untuk pembeli cash gitu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke dalam. Kayak apa sih dalamannya gitu. Nah kita listrik 1300, dinding sudah double dinding. Dan double dindingnya nggak cuma antar rumah samping Pak, antar rumah belakang juga sudah double dinding. Kita udah kasih keran, jadi Bapak Ibu nggak usah ngebobok lagi. Daun pintu udah jati, daun jendela juga udah jati. Nah baru kusennya ini kita pakai beton yang kita produksi di dalam di depan sana. Monggo ke dalam Bapak Ibu. Nah sini keramiknya kita sudah 40 x 40 dan bermotif tuh. Ini ada ruang tamu 3x3. Ini ruang tidur. Jangan malu-malu Bapak Ibu, anggap aja rumah developer. Ya, boleh. Enggak. Nah, ini adalah ruang tidur utama 3x3 juga. Jadi satu lemari kasih ranjang yang nomor 1 juga masih muat. Tuh. Monggo masuk. Nah, ini adalah ruang tidur anak-anak 3x2,5. Kelebihan kita Bapak Ibu, kamar mandi sudah di belakang, jadi nggak usah mindahin lagi. Jadi sudah ada baknya, sudah ada klosetnya, dan sudah di keramik. Tuh. Ini tambah juga Pak. Nah ini dapat meja dapur gratis kita kasih. Jadi PR-nya cuma tinggal nutup ini aja. Sebenarnya tipe 36 itu cuma sampai sini Bapak Ibu, kamar mandi di sini. Jadi belakang itu udah kelihatan tetangga gitu. Jadi ini kita kasih double dinding sampai 2,4. Kok nggak ditutup? Kalau ditutup jadi tipenya 48. Kalau 48 kayak di depan tuh harganya 270-an. Ya. Jadi nggak kena subsidi. Kalau apa tinggal kalau mau didak ya Pak? Iya, monggo ini seperti ini didak. Buat ditorer kan? Ini kayak ini boleh buat jemuran, silakan. Yang penting selama 5 tahun nggak boleh dibuat bangunan di atasnya. Jadi ningkat belum boleh selama 5 tahun tuh. Kalau ngedak silakan monggo. Kalau yang misalkan hook itu boleh Pak? Kalau hook, kalau KPR subsidi tetap nggak boleh dibangun dulu. Oh gitu. Kalau yang itu dibangun warung itu dia beli cash. Jadi kalau yang pada dibangun itu yang beli cash. Kalau KPR subsidi itu nggak boleh, kecuali KPR komersil ngambil hook itu silakan. Tapi kalau yang subsidi nggak boleh dibangun dulu selama 5 tahun. Dan Bapak Ibu, pasak depan, yaitu tampak depan sini, ini nggak boleh diapa-apain nih, gitu. Selama 5 tahun. Kalau rubah cat monggo silakan, cuma nggak boleh diganti pintu atau apa, nggak boleh. Tapi kalau pagar boleh Pak? Nambah kanopi, nambah pagar silakan. Buat usaha warung silakan. Jadi buka warung nih, yang nggak boleh bikin kamar lagi nih. Wah anak saya ada banyak nih Pak, gitu. Saya bikin kamar lagi tuh nggak boleh. Nah kalau mau ngebobok ini Bapak Ibu monggo. Ini pamannya saya pengen dapurnya disempitin aja. Jadi biar ruang tamunya luas, dapurnya disempitin silakan. Berarti atau di los juga silakan. Gitu. Monggo itu. Kalau sudah kita langsung ke belakang, kita lihat yang blok M seperti apa. Jadi kita mau ke blok M nih. Survei serentak di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Nah, ini adalah pacuan kuda. Banyak ya kuda. Pak, ini adalah blok B dan sana blok C. Kita mau ke blok M. Ini blok G. Nah blok I. Ini blok I. Kita siapkan untuk pembeli cash.
Kita mau ke Blok M. Ini blok berapa ini? G7 ya, G7. Nah, ini blok I juga udah mau jadi. Nah, ini blok G8. Nah, ini baru blok G9. Lihat sana blok G8 tuh. Ini blok I. Pak, Ari. Pak, Ari ya, Pak. Ini sedang pengecoran jalan. Rumah belum jadi, jalanan sudah dicor. Keren kan ya? Nah, ini sudah dicor. Sip. Pasan. Kita mulai lagi, kita berada di Blok M ya. Di belakang kita sana Blok M sedang pengecoran. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat di sana itu adalah Blok F. Itu Blok F sudah full. Terus sebelahnya sana adalah Blok E, Blok D, dan kalau ini yang sedang naik batako Blok I itu untuk pembeli cash. Terus sana Blok G itu sampai G8 itu sudah habis, itu untuk KPR. Nah, nanti yang akan yang akan kita pasarkan di sini adalah Blok MNO. Jadi MNO itu ada ribuan solo di sini yang akan dibangun. Itu pun sampai M4 sudah habis. Sudah habis terbooking sampai M4 tuh. Jadi nanti kemungkinan akan dibangun dipasarkan ya M5, terus Blok O, Blok N tuh. Sana. Nah, ini adalah dusun, namanya dusun Pulau Gebang. Nah, ini masuk desanya Muktiwari. Jadi kalau tadi kita di kantor pemasaran itu adalah Sari Mukti, kita sini udah beda desa. Nanti kita juga sampai ke sana itu kalau rencana itu sampai ke Srimahi, itu Tambun. Tambun. Jadi nanti perkembangannya insya Allah sampai sana. Itu jadi prosesnya Bapak Ibu lengkapi berkas saja, tidak ada pembayaran uang apapun. Tuh. Lengkapi berkas, nanti di ACC Bank bayarnya ketika hari akad. Tuh. Jadi ini, nah kelebihan kita Bapak Ibu nih, rumah belum diapa-apain aja, jalanan sudah diperbaiki dulu. Tuh. Biasanya kalau rumah subsidi itu kan udah akad setahun paling enggak baru jalanan diperbaiki. Kita jalan dulu. Karena memang hampir semua kendaraan proyek ya milik owner, jadi daripada rusak mobilnya mendingan kita perbaiki jalanannya. Jadi cukup luas sini, nanti semarak banget sini. Estimasi pembangunan tuh sampai kapan, Pak? Bapak Ibu, kalau bangun sebenarnya cepet ya. Developer itu punya tim tukang itu ratusan. Cuma kita juga mengimbangi kuota subsidi pemerintah. Jangan sampai rumah kita bangun banyak, yang akad dikit, nanti terjadi rumahnya mangkrak. Sebagus apapun rumah dibangun itu kalau nggak cepet ditempatin cepet rusak. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kita langsung bangun di sini udah siap gitu. Tukang pun udah siap. Coba kita mengimbangi ini Blok G itu belum akad satu unit pun. Padahal rumah kan udah jadi itu Blok G. Belum ada yang akad satu unit pun karena memang kita lagi proses yang di Blok C. Blok C ini lagi proses akad. Blok C selesai baru Blok G selesai baru Blok M sini. Kalau bangun insya Allah cepat. Cuma ya kita mengimbangi tadi kuota subsidi dari pemerintahnya.
Kalau tahun ini subsidi pemerintah di sini dapat jatah 2000 unit aja. Kita kejar tuh sampai Blok M kita bangun sekarang bisa gitu. Itu saja Bapak Ibu, kita close untuk materi YouTube-nya ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan kita lanjut. Review terbaru hari Sabtu 26 Februari 2022. Ini Blok I yang nanti kita besarkan secara cash insyaallah. Dan ini ada Blok G8. Nah ini karena masih ada gundukan tanah sehingga belum dibangun. Ini Blok I. Nah ini Blok G7 ya, 7, 6 dan selanjutnya. Pak, nah listrik juga sudah tarik kabel nih. Atasnya sudah tarik kabel di tiang utama, tinggal nanti ke rumah-rumah. Mudah-mudahan segera bisa diproses Blok G, bisa ke semua, dan sana itu Blok F, Blok E, Blok G. Nah itu Blok C. Depan saya itu adalah area terpadu, ada Masjid Jami Siti Khadijah, pacuan kuda, Taman Sulaiman, terus juga playground. Nah Blok C ini sudah habis, ini pun sudah ada yang booking Pak. Oke.